Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Billy Sport. Kesempatan video kali ini kita mau membuat video apa sih perbedaan dari unit Emo Slug version dan Emo HK100. Beberapa bulan ke belakang kita upload video mengenai unit apa saja yang diproduksi oleh Karsep Workshop ya. Jadi di situ kita sebutkan bahwa Karsep Workshop mengeluarkan unit baru, ada Ebro Impenan, dan juga satu lagi generasi selanjutnya dari Emo HK100, yaitu ini dia Emo Slug version. Nah, sedikit cerita, Emo Slug version terlahir dari unit Emo HK100. Jadi beberapa dari teman-teman menginginkan Emo HK100 menggunakan laras slug. Setelah kita pertimbangkan, ya udah kita keluarin aja, kita ciptakan, kita buatkan Emo Slug version, di mana Emo Slug version ini ada beberapa perbedaan dari unit Emo HK100, lebih ke beberapa yang di-upgrade dari unit Emo HK100. Nah, jadi video kali ini kita mau bahas perbedaan apa aja atau upgrade apa aja yang diterapkan pada Emo Slug version dibandingkan dengan Emo HK100. Oke, tapi sebelum masuk ke bahasan utama, perbedaan atau upgrade apa aja, kita mau bahas dulu apa aja sih persamaannya Emo HK100 dengan Emo Slug version. Oke, jadi Emo Slug version ini memang upgrade dari unit Emo HK100. Jadi ini Emo HK100, ini Emo Slug version. Ya, secara gen ini sama, secara dimensi ini sama. Untuk panjangnya 165 mm atau 16,5 cm ini untuk panjangnya. Lalu untuk tinggi pada chambernya juga ini sama seperti Emo HK100, yaitu di 7,5 cm tingginya. Lalu untuk ketebalan juga masih sama, ini 3 cm atau 30 mm. Oke, itu untuk persamaan pada dimensi. Jadi ini memang benar-benar sama ya untuk dimensinya unit Emo Slug version dengan Emo HK100. Lalu persamaan berikutnya juga di sini ada penerapan cancel popcam yang masih bisa dilipat. Lalu untuk cancel popor lipatnya juga ini masih sama dengan unit Emo HK100 ya. Masih kokoh, masih tetap ngunci, masih enak juga penggunaannya. Lalu persamaan berikutnya juga di sini penerapan pada safety lock trigger ada di posisi di samping kiri ya. Selanjutnya di sini ada adjustable power, masih sama seperti Emo HK100 yang masih bisa langsung di adjust di luar ya, tanpa harus melipat popornya. Lalu untuk penerapan rel ini masih sama menggunakan rel pikat ini juga. Pada samping kanan ini ada persamaan juga, yaitu penerapan hooking yang model side lever ya. Jadi dia masih sama seperti Emo HK100, penerapan side levernya. Lalu di sini juga ada indikator power, masih sama. Oke. Selanjutnya ini pada trigger juga penerapannya masih sama ya. Masih menerapkan sistem trigger dari R-arm ya. Masih bisa di-adjust, masih bisa di-setting untuk tingkat kelembutan atau tingkat sensitivitasnya. Hanya berbeda dari model atau desainnya saja. Jadi itu ya, untuk persamaan ini bisa dikatakan 90% atau bahkan 95% masih sama dengan Emo HK100 ya. Karena memang Emo Slug version ini masih satu gen dengan Emo HK100. Bahkan pada penerapan marking, tulisan Emo juga ini masih sama ya. Masih engraving ya. Jadi ini masih bagian pada chambernya itu tersendiri seperti Emo HK100. Lalu di sini juga sama ya, ada tulisan Karsep sebagai tanda bahwa ini produksi dari workshop Karsep. Lalu di sini juga ada marking tulisan Hunter Killer, sama seperti Emo HK100 juga ada ya. Di sini juga ada deskripsi mengenai keamanan penggunaan. Oke, itu secara persamaan ya. Ya, 95% masih sama lah. Lalu apa sih yang berbeda dari unit Emo Slug version dan Emo HK100? Oke. Jadi perbedaan yang paling utama ini adalah pada sistem ruang ledak ya. Pada sistem ruang ledak. Oke, kita coba pegang dulu ya. Oke, di sini ruang ledak atau ruang valve
ada perbedaan ya. Jadi ini ada 3 lubang kan ya. Kita coba fokuskan dulu ya. Oke, cukup ya, mudah-mudahan cukup fokusnya. Ini lubang suplai angin, ini lubang laras. Lalu di sini ada ruang valve atau ruang ledak ya. Nah, perbedaannya adalah di sini untuk Emo HK100 ini ruang ledaknya berdiameter atau berukuran M16 untuk diameter ruang valve atau ruang ledaknya. Nah, untuk Emo Slug version ini kita upgrade nih. Ini kita perbesar menjadi M18, tapi masih memperhitungkan masalah keamanan ya. Jadi di sini juga masih tebal ya untuk dinding pada ruang valve-nya atau pada ruang ledaknya. Ada beberapa chamber juga yang tidak memperhitungkan masalah keamanan ya. Ada yang di-upgrade pada ruang valve atau ruang ledaknya diperbesar, tapi tidak memperhatikan masalah ketebalan pada dinding ruang valve-nya itu tersendiri. Itu sangat berbahaya ya. Jadi Carousel Workshop di sini mengupgrade namun tetap memperhitungkan masalah keamanan ya. Jadi di sini sekali lagi ini M16 untuk Emo HK100 dan Emo Slug version ini upgrade diperbesar menjadi M18 namun tetap masih memperhitungkan masalah keamanan. Lalu untuk kedalaman ini sama ya. Kedalaman ruang valve di 5 cm ya. Selanjutnya, upgrade selanjutnya pada unit Emo Slug version adalah ini. Jadi pada unit Emo HK100 pada bagian bawah ini ada 2 lubang ya. Ini lubang untuk mano, lalu ini untuk lubang pengisian. Oke, seperti ini tampilannya atau bentuknya. Penampakannya seperti ini. Jadi ini berfungsi hanya untuk lubang mano aja untuk kontrol tekanan angin. Namun pada unit Emo Slug version ini di-upgrade, diperbesar ya. Jadi ini penempatan mano juga di sini. Oke, kita ambil dulu ya. Jadi ini mano di sini juga. Mano di sini penempatannya. Hanya saja ini diperbesar atau kita biasa menyebut upgrade penerapan sistem VTR atau memperbesar ruang ledak. Jadi kalau bisa diperhatikan ya. Jadi VTR itu ini seperti ini. Dibobok, dilubangin besar supaya tembus sampai ke ruang valve yang berfungsi sebagai ruang ledak tambahan. Otomatis power menjadi lebih besar. Oke. Lalu akhirnya ada pertanyaan mengapa upgrade-nya memperbesar ruang ledak ya. Jadi Emo Slug version ini tercipta beberapa permintaan dari teman-teman sebelumnya. Banyak yang menginginkan Emo HK100 menggunakan laras slug. Oke. Jadi untuk Emo Slug version ini kita menerapkan secara langsung laras dengan penggunaan untuk mimis slug ya. Ini laras Carousel barrel slug alur 8. Sebelumnya teman-teman ingin menggunakan laras slug ya. Jadi ya udah sekalian aja kita buatkan Emo Slug version untuk penerapan laras langsung menggunakan laras slug. Lalu fungsi dari VTR atau penambahan ruang ledak ini adalah untuk mendukung dari penggunaan laras slugnya itu tersendiri. Jadi supaya mimis slugnya melontar lebih maksimal, kita terapkan VTR supaya ruang ledak lebih besar, mendorong mimisnya lebih maksimal, penggunaannya lebih optimal gitu. Beda dibandingkan dengan misalkan unit Emo HK100 yang ruang ledaknya masih standar, kita paksakan menggunakan laras slug gitu kan. Memang bisa menggunakan laras slug secara langsung, hanya saja memang efektivitasnya tidak sebaik atau tidak sebagus dibandingkan dengan yang ruang ledaknya di-upgrade secara langsung seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi mengapa kita meng-upgrade ruang ledaknya, yaitu tadi supaya mendukung penggunaan laras slug, jadi supaya lebih optimal performanya, supaya lebih maksimal performanya gitu. Lalu untuk Emo HK100 kalau misalkan upgrade laras pakai laras slug apa bisa? Bisa, cuman memang ada apa ya? Kalau misalkan menggunakan yang slug version karena ruang ledaknya lebih besar, jadi saat penggunaan, saat hunting performanya juga lebih oke gitu kan, lebih enak gitu, dapat powernya, bahkan dapat akurasinya juga lebih enak dapat akurasinya. Lalu MHK100 dengan laras bawaan apa masih bisa menggunakan mimis slug?
Masih bisa juga, cuman tetap secara kenyamanan atau performa tetap pasti lebih enak Emo Slug version yang sudah menggunakan Laras Slug dan juga sudah upgrade dengan menerapkan sistem VTR tadi ya. Jadi seperti itu untuk perbedaannya, salah satu perbedaannya. Oke. Lalu perbedaan selanjutnya Emo Slug version dengan Emo HK100 di sini adalah penggunaan tabung atau penampungan angin. Oke. Jadi di sini Emo HK100 ini kita menggunakan tabung dengan kapasitas 360 cc. Model tabungnya seperti ini. Diameternya ini 50 mm. Lalu untuk Emo Slug version ini menggunakan tabung dengan kapasitas 350 cc dengan diameter 60 mm atau 6 cm diameter untuk tabungnya. Lalu perbedaan berikutnya juga di sini pada laras. Untuk panjang ini larasnya sama, panjang laras ini sama, masih 40 cm dua-duanya. Hanya saja ini laras konvensional yang support untuk menggunakan mimis seperti Barakuda, KS, ataupun Hercules, ataupun mimis lainnya. Pokoknya yang konvensional lah ya. Tapi masih tetap bisa menggunakan mimis slug. Lalu untuk yang slug version ini panjang laras 40 cm. Bisa dikatakan khusus untuk slug ya. Karena ini memang slug version. Dan judulnya aja ini udah slug version. Lalu perbedaan tampilan mungkin ada beberapa juga ya, seperti desain pada rel bawah, cuman ini untuk ukuran ini sama ya, masih menggunakan rel Picatinny untuk rel bawah ini, ukuran 22 mm ya. Lalu untuk upgrade selanjutnya, pada Emo Slug version ini kita menerapkan sistem knockdown ya. Pada unit Emo HK100 juga sebelumnya teman-teman banyak yang request menggunakan knockdown. Jadi ya udah sekalian kita terapkan juga pada Emo Slug version ini. Jadi ini adapter betina untuk knockdown yang kita terapkan pada Emo Slug version ini belum kencang ya. Ini hanya contoh aja penerapannya seperti ini. Nah, lalu timbul pertanyaan juga, pengisiannya dari mana Om gitu kan untuk Emo Slug version ini. Jadi Emo Slug version ini kita menerapkan sistem pengisian pada tabungnya secara langsung. Ini seperti ini ya. Jadi ini kan knockdown ya. Ini langsung masuk gitu kan. Ini langsung masuk contohnya. Lalu kita cek manometer. Manometer ini manometernya. Lalu kita cek manometer. Oh, ternyata manometer kapasitas angin berkurang. Jadi kita buka, kita lepas tabungnya. Kita tempelkan adapternya. Sini, ini adapternya. Jadi dalam paket pembelian juga ini nanti kita berikan adapter pengisiannya. Ini adapter pengisian. Dah seperti ini langsung ini masuk ke selang pompa atau selang scuba gitu. Jadi ini pengisiannya harus terlepas dari si chambernya gitu. Lalu apakah sistem knockdown yang ini aman? Oke, dipastikan aman ya teman-teman, karena penerapan sistem knockdown yang kita lakukan, yang kita terapkan ini menggunakan bahan baja ya. Jadi ini baja, ini juga baja untuk penggunaan bahan sistem knockdown-nya. Karena ada beberapa juga di luaran yang menggunakan bahan dural ya. Itu sangat di mana bahan dural itu untuk digunakan pada sistem knockdown itu beresiko juga ya. Karena yang namanya knockdown pasti banyak melakukan bongkar pasang tabung gitu kan. Otomatis sidrat banyak berputar, banyak bergerak yang akhirnya menjadikan dratnya aus drat pada sistem knockdown-nya, yang akhirnya kalau bahannya dural cepat aus ya otomatis pasti disitulah berbahayanya jika menggunakan knockdown dengan bahan aluminium atau dural. Tuh. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk upgrade atau perbedaan dari Emo Slug version dan Emo HK100. Jadi buat teman-teman yang ingin senapan yang compact tapi akurasi tetap bisa diandalkan, untuk long range bisa diandalkan, Emo HK100 pilihannya. Dan buat teman-teman kalau pengen senapan yang compact, akurasinya yang bisa diandalkan untuk long range dan juga powernya lebih besar lagi, ini kita menyediakan Emo Slug version.
Dan untuk diingat juga ya buat teman-teman, yang kita suguhkan bukan hanya sebuah senapan aja. Jadi yang kita suguhkan nanti adalah sebuah settingan terbaik yang disuguhkan oleh Karesep Workshop, di mana teman-teman saat sudah menerima paket senapannya, teman-teman bisa langsung hunting aja, bisa langsung beraksi menggunakan unit MHK100 ataupun Emo Slug version, ataupun ada juga Ebro impenan dengan sistem LDT double tanknya juga. Itu teman-teman bisa langsung beraksi aja, beraksi langsung hunting ke hutan tanpa perlu repot-repot menyeting. Apalagi kalau misalkan teman-teman memiliki peralatan yang seadanya, bukannya hunting malah pusing-pusing mikirin settingan gitu kan. Oke, seperti itu aja mungkin ya kesempatan video kali ini buat teman-teman, untuk tetap diingat agar selalu bijak saat menggunakan senapan angin. Karena intinya senapan angin bukan mainan. Salam satu waras, Billy Joe Sport.